Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu dosen dari Universitas Terbuka, terutama dari jurusan S1 Ilmu Perpustakaan, dan seluruh rekan-rekan yang sudah menonton video hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ketut Ratna Dewi Yuvita Giri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan bisa panggil saya Ratna. Saya dari jurusan S1 Ilmu Perpustakaan dengan NIM 0547412 yang pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan materi tentang perpustakaan, yaitu fungsi, peran, dan perkembangannya di era digital dengan mata kuliah media teknologi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pendahuluan dari materi hari ini, yang pertama yaitu perpustakaan merupakan pusat dari fungsi informasi, pendidikan, dan pelestarian budaya. Kemudian yang kedua, untuk fungsi utamanya yaitu menyediakan akses ke informasi dan pengetahuan. Dan yang ketiga, di era digital, perpustakaan berkembang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Nah, jadi perpustakaan itu harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berubah-ubah. Kemudian fungsi dari perpustakaan itu ada, yang pertama itu pendidikan. Nah, perpustakaan itu mendukung kegiatan belajar dengan baik secara formal seperti di sekolah dan di perkuliahan, kemudian maupun di pendidikan non-formal, yaitu belajar mandiri dan kursus. Kemudian ada di buku, jurnal, dan media digital untuk memperkaya pengetahuan penggunanya. Kemudian fungsi perpustakaan yang kedua yaitu sebagai sumber informasi. Nah, sumber informasi ini yaitu memungkinkan pengguna untuk bisa mendapatkan data secara akurat dari koleksi yang telah diseleksi oleh pustakawan. Kemudian yang ketiga itu fungsi pelestarian. Perpustakaan berperan dalam menjaga dan merawat warisan intelektual seperti manuskrip kuno, itu contohnya naskah kuno, arsip penting, dan karya dari sastra. Kemudian yang keempat yaitu fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi ini, perpustakaan juga dapat menyediakan bahan bacaan yang bersifat menghibur, seperti misalnya novel, komik, dan majalah lainnya, dan untuk mendukung kesehatan mental dan hobi dari pemustaka. Nah, selanjutnya itu peran dari perpustakaan itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat. Ini maksudnya adalah perpustakaan mendukung pembelajaran seumur hidup, baik bagi pelajar, pekerja, hingga lansia. Dan semuanya bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, peran perpustakaan sebagai inovator teknologi layanan. Inovator teknologi layanan ini maksudnya merupakan perpustakaan dapat menyediakan layanan yang memanfaatkan teknologi terbaru seperti katalog online, peminjaman digital, dan aplikasi mobile. Kemudian yang ketiga sebagai fasilitator inklusi sosial dan komunitas. Nah, ini merupakan perpustakaan itu dapat merangkul semua kalangan tanpa diskriminasi, menciptakan ruang aman dan mendukung pembangunan suatu komunitas. Dan yang terakhir itu sebagai agen informasi dan digital, yaitu mendidik masyarakat agar dapat mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara tepat di tengah banjirnya informasi. Kemudian selanjutnya itu perkembangan perpustakaan di era digital. Nah, di era digital saat ini perpustakaan sangat berkembang dengan pesat. Nah, yang pertama ada digitalisasi koleksi, yaitu
buku dan dokumen penting dapat didigitalisasikan agar bisa diakses dengan cepat dan mudah, terutama koleksi langka dan berharga. Nah, contoh dari digitalisasi koleksi saat ini seperti misalnya e-library dan e-book yang semakin populer dikarenakan kemudahan aksesnya melalui internet dan perangkat digital. Kemudian untuk layanan daring, slide sebelumnya. Untuk layanan daring itu dengan adanya internet, perpustakaan kini bisa mengakses dari mana saja dan kapan saja. Itu contohnya e-library, e-book, dan portal digital. Kemudian ada repositori institusi. Itu perpustakaan juga dapat menyimpan karya ilmiah mahasiswa dan dosen dalam bentuk digital agar bisa diakses secara luas dan menjadi referensi dari suatu akademik. Slide selanjutnya, perkembangan perpustakaan di era digital. Nah, teknologi canggih seperti artificial intelligence atau AI, big data, dan Internet of Things atau IoT mulai diadopsi untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Misalnya AI dapat digunakan untuk merekomendasikan bacaan personal. Nah, jadi peran kita sebagai pustakawan pun berkembang dari sekedar mengelola koleksi yang ada di perpustakaan, tetapi lebih kedepannya lagi itu sebagai navigator informasi digital yang dapat membantu pengguna memilah dan memahami informasi secara akurat. Kemudian tantangan dari perpustakaan digital saat ini. Nah, yang pertama ada kesenjangan digital atau digital divide. Nah, ini artinya tidak semua masyarakat punya akses internet dan perangkat digital. Seperti misalnya masyarakat-masyarakat di pedalaman itu biasanya mereka kesulitan dalam mengakses internet dan keterbatasan dalam sarana dan prasarana komputer. Kemudian yang kedua, kurangnya literasi informasi di masyarakat. Nah, banyak pengguna belum memahami bagaimana cara mencari dan mengevaluasi informasi secara benar. Dan yang ketiga yaitu anggaran dan infrastruktur yang terbatas. Nah, di beberapa perpustakaan itu kesulitan mengembangkan layanan digital dikarenakan kekurangan dana dan infrastruktur dari teknologi. Selanjutnya, peluang perpustakaan di era digital. Nah, peluang-peluang yang dimiliki oleh perpustakaan itu yang pertama ada jangkauan layanannya lebih luas. Nah, dengan adanya teknologi, layanan perpustakaan bisa menjangkau daerah terpencil. Kedua, kemudahan akses 24/7. Artinya 24/7 itu bisa diakses kapan saja tanpa terbatas oleh waktu. Nah, tidak terbatas pada jam operasional perpustakaan dan pengguna bisa mengaksesnya kapan saja. Kemudian ada kolaborasi dengan lembaga teknologi dan edukasi. Perpustakaan bisa bermitra dengan startup, universitas maupun perusahaan IT untuk meningkatkan layanannya. Kemudian berikut merupakan contoh implementasi teknologi yang dapat dikembangkan oleh perpustakaan. Nah, yang pertama itu ada OPAC atau Online Public Access Catalog, yaitu tujuannya untuk mencari koleksi secara daring. Kemudian ada RFID, yaitu untuk mempercepat sirkulasi dan pengamanan koleksi. Kemudian ada aplikasi mobile perpustakaan. Nah, aplikasi mobile ini tujuannya yaitu untuk peminjaman, perpanjangan, dan membaca secara online. Jadi, pemustaka dapat meminjam koleksi, membaca e-book, dan memperpanjang peminjaman buku melalui ponsel yang dimiliki oleh pustakawan. Kemudian ada virtual reference service, yaitu seperti aplikasi untuk
tanya jawab secara via chat maupun via email. Kemudian ada layanan e-learning dan webinar. Nah, layanan e-learning webinar ini digunakan oleh perpustakaan sebagai fasilitator pelayanan pelatihan secara daring. Kemudian ada augmented reality atau AR, itu untuk memperkaya pengalaman pengguna dalam mengakses informasi. Misalnya untuk tur secara virtual. Nah, dari slide pertama sampai slide saat ini, itu dapat disimpulkan bahwa perpustakaan tetap relevan di era digital dengan adaptasi teknologi. Fungsi dan perannya dapat berkembang dan menjadi lebih luas dan strategis. Kemudian dapat disimpulkan dalam 3 poin. Yang pertama, perpustakaan tetap relevan di era digital selama mampu beradaptasi dan berinovasi. Kedua, fungsi dan perannya tidak lagi terbatas pada tempat membaca, melainkan menjadi pusat pengembangan informasi, literasi, dan teknologi. Dan yang ketiga, pustakawan berperan strategis dalam membantu masyarakat menjadi lebih cerdas secara digital. Nah, dari sekian perjalanan kita, adapun 3 saran yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya sarankan. Nah, yang pertama yaitu perlu peningkatan kompetensi digital pustakawan. Kedua, dukungan pemerintah dan stakeholder secara yang sangat penting. Dan yang ketiga, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi sumber dari presentasi hari ini. Kemudian sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata maupun ucapan yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Untuk presentasi hari ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.